Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 1 Agustus. Skala tarif resiprokal Presiden Donald Trump telah diumumkan. Taiwan dikenakan 20% yang mulai berlaku tanggal 7 Agustus dini hari waktu Amerika bagian timur. Lebih tinggi 5% dibandingkan tarif untuk Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu Indonesia dikenakan tarif 19%. Presiden Lai Ching-te menekankan bahwa tarif 20% ini hanya bersifat sementara dan akan terus mengupayakan penurunan skala tarif di masa mendatang. Semua tarif resiprokal AS diumumkan pada 1 Agustus. Tarif Taiwan sebesar 20%. Industri yang paling terdampak oleh gelombang tarif ini meliputi alat mesin, dan suku cadang otomotif yang diekspor langsung ke AS. Margin laba tipis ditambah beban tarif tinggi berpotensi kehilangan daya saing. 那希望在将来未来的谈判里面能够再调降。 Dibandingkan tarif negara pesaing seperti Jepang dan Korea Selatan yang hanya 15%, Taiwan 5% lebih tinggi, sehingga akan mengikis daya saing ekspor Taiwan. Selain itu, negara-negara yang menjadi tujuan ekspansi perusahaan Taiwan di luar negeri seperti Tiongkok tarifnya 30%, Vietnam 20%, serta Thailand dan Indonesia masing-masing 19%. Semuanya lebih tinggi dari 15%. Dikhawatirkan akan mendorong produsen untuk mempertimbangkan strategi ekspansi baru. 如果说我们要追求15% 关税的话，那可能就是要对照日韩。 Kantor Presiden menggelar konferensi pers darurat pagi ini dan menekankan bahwa tarif ini bersifat sementara dan diharapkan akan diturunkan setelah tercapai kesepakatan di kemudian hari. 到目前为止，虽然已经获致阶段性的成果，由32%调降为20%，但20%。 从一开始就不是台湾谈判的目标。 Presiden Lai Ching-te menyatakan bahwa tarif 20% hanya bersifat sementara, bukan hasil akhir. Selanjutnya, Taiwan dan AS akan melanjutkan perundingan terkait kerjasama rantai pasokan dan ketentuan pasal 232 guna memperjuangkan tarif yang lebih wajar. Konveksi udara barat daya membawa hujan lebat yang mengakibatkan bencana parah di sejumlah wilayah. Lereng Jalan Provinsial 16 dari Kecamatan Cici menuju Desa Suili di Nantou ambruk kemarin malam, mengakibatkan jalur dua arah terputus. 15 warga di Kecamatan Cusan terjebak akibat sungai yang meluap. Selain itu peringatan waspada longsor juga dikeluarkan di distrik Ufeng, Taichung. Warga segera dievakuasi. Sejumlah warga yang mengemudi dari Cici ke Suili di Nantou menemukan bahwa jalan tersebut telah tertutup lumpur akibat longsor. Hujan deras terus mengguyur area pegunungan Nantou tanggal 31 malam. Tiba-tiba lereng di Jalan Provinsial 16 antara Cici dan Suili longsor besar, menyebabkan 4 ruas jalan dua arah tidak bisa dilewati. Polisi langsung menutup jalan tersebut dan Pemda segera mengerahkan alat berat untuk membersihkannya. Jalan sama sekali tidak bisa dilewati. 15 orang termasuk petani dan pemetik daun teh yang naik ke gunung pada pukul 6 pagi tanggal 30 terjebak di Cusan Nantou. Awalnya mereka berencana turun gunung di hari yang sama, namun tak disangka malah terjebak akibat air sungai yang meluap. Hujan di wilayah sentral sempat mereda, namun bencana hujan lebat masih terus dilaporkan. Halaman depan beserta jalan di depan rumah warga amblas akibat longsor di Changhua. Warga ketakutan dan khawatir hujan akan turun lagi dan memperburuk bencana. Peringatan merah waspada longsor dalam skala besar diumumkan di Ufeng, Taichung. 30 warga dievakuasi darurat dan menginap di pusat kegiatan. Hujan lebat selama beberapa hari ini telah mengakibatkan bencana parah di wilayah sentral dan selatan. Sementara longsor juga melandas jumlah lokasi memicu diliburkannya sekolah dan kantor di Nantou, Yunlin, Jiayi, Kaohsiung, Pingtung, dan Taitung. Mulai tanggal 2 besok hingga Senin depan, gelombang angin barat daya lainnya akan menguat dan membawa hujan lebat di kawasan sentral dan selatan. Longsor di area pegunungan Takeng, Taichung membawa lumpur setinggi ban mobil ke dalam rumah warga dan membuat kendaraan terjebak. Longsor juga terjadi di beberapa ruas jalan Dusun Tongpu, Desa Xinyi di Nantou, mengakibatkan lalu lintas terputus dan tidak dapat dilalui.
Badan Cuaca Pusat menyampaikan, mulai Sabtu gelombang angin barat daya lainnya akan kembali menguat. Selain turun di wilayah sentral dan selatan, hujan deras juga akan terjadi di wilayah pegunungan di bagian selatan. Masyarakat harus lebih waspada. Kasus penganiayaan bocah laki-laki bernama Kai Kai hingga tewas oleh pengasuhnya menggemparkan seluruh Taiwan. Ibu kandung Kai Kai yang bermarga Liu juga diincar sebagai buronan selama lebih dari 3 tahun karena menganiaya pacar baru kekasihnya. Pelaku ditangkap di Taichung kemarin malam dan ditahan oleh pengadilan distrik New Taipei. Wanita bermarga Liu ditangkap tahun 2021 atas dugaan menahan, menyiksa, dan mencekoki narkoba kepada pacar baru kekasihnya. Korban kemudian melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Pelaku sedang hamil saat itu dan dibebaskan dengan jaminan $30.000 Taiwan. Namun setelah melahirkan, ia pun kabur, sehingga pengadilan mengeluarkan surat penahanan. Setelah ditangkap, oknum mengaku mengetahui nasib anaknya, namun tidak berani melapor karena berstatus buronan. Polisi akan menyelidiki lebih lanjut kasus ini dan menentukan apakah ada orang yang membantunya bersembunyi selama masa kaburnya. Museum Perkeretaapian Nasional yang telah direnovasi selama 9 tahun dan diresmikan bagi masyarakat umum kemarin merupakan sebuah situs bersejarah di kota Taipei. Daya tarik utamanya adalah pengunjung dapat menjelajahi area museum dengan kereta diesel berwarna biru. Selain itu, museum ini juga memamerkan 86 kereta antik. Jumlahnya tidak kalah dengan museum kereta api besar di dunia. Lahan-lahan melintasi bangunan bersejarah dan koridor hijau di Taman Museum Perkeretaapian Nasional. Kereta diesel biru akhirnya tiba di stasiun. Setelah direnovasi dengan cermat oleh petugas profesional, kereta ini ditampilkan secara perdana, menjadi sorotan utama dalam tahap pertama pembukaan area pameran untuk umum. 完全复刻，而且修得非常好，完全跟新车一样。 Dulu kawasan ini adalah lokasi bengkel kereta Taipei yang ditetapkan sebagai situs bersejarah nasional sejak 2015. Area yang dibuka kali ini juga mencakup ruang mandi pegawai yang telah ditetapkan sebagai situs bersejarah metropolitan. 蒸汽机车维修，利用它的热加以回收，来放在那个冷水里面，可以在里面来冲澡。 Area pameran museum bertujuan membangkitkan kenangan masa kecil warga akan perkeretaapian. Kementerian Kebudayaan menegaskan museum ini menyimpan koleksi 86 lokomotif tua. Jumlah ini tidak kalah dengan museum kereta api besar di dunia. 60 unit telah selesai direnovasi, berpotensi kembali beroperasi di kawasan museum, menghubungkan kenangan lintas generasi. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.